wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Nur Ramadan dari Fisika B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dasar dalam fisika, yaitu listrik dinamis. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan listrik dinamis ini? Nah, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Nah, kita masuk dulu ke mulai dengan konsep analogi dari listrik dinamis agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Di mana ada sebuah pegunungan, di mana pegunungan ini dihadiri oleh air, dan ada pula bebatuan. Nah, ada sebuah pegunungan dan yang dihadiri oleh air dan ada pula bebatuan di dalam aliran air. Nah, sebelum kita mengenal parameter dari listrik dinamis ini, yang paling penting dalam materi listrik dinamis ini ada 3, yaitu tegangan, pertama itu tegangan, dan yang kedua adalah arus listrik, dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah hambatan. Nah, ini merupakan dasar yang paling penting dalam menentukan listrik dinamis. Nah, langsung saja kita mulai konsep analoginya. Nah, di sini tinggi pegunungan ini merupakan tegangan dalam konsep listrik dinamis, dan air ini merupakan arus. Bebatuan ini merupakan hambatan. Nah, itu mengenai konsep analogi dalam listrik dinamis, di mana seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi kita mau masuk ke dalam pembahasan analogi dalam fisika, di mana dalam fisika itu kita sering melihat rangkaian. Rangkaian di dalam fisika itu paling dasar itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini rangkaian dalam rangkaian listrik. Nah, kita hubungkan dulu keduanya agar semuanya mudah dipahami. Nah, di mana di sini air bergerak karena ketinggian dari gunung itu, dan dalam rangkaian ini pun juga seperti itu, di mana elektron bergerak karena adanya beda potensial. Nah, di sini ada dalam alirannya situ, dalam arusnya itu ada bebatuan. Nah, begitupun dengan dalam rangkaian, dalam aliran listrik di sini ada yang disebut dengan hambatan. Nah, itu hambatan. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam rangkaian listrik bahwasannya di sini bahwasannya arus listrik itu mengalir
karena adanya beda potensial. Nah, ini arus listrik mengalir karena adanya beda potensial. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke setelah kita mempelajari dari parameter dasar listrik dinamis. Kita masuk ke dalam hubungan yang dituliskan melalui rumus matematika. Karena kita telah mempelajari tadi bahwasanya ada 3. Nah, di dalam rumus itu ketika kita terapkan itu seperti ini. Tegangan, arus, hambatan. Nah, ini hubungan dari ketika ini merupakan hukum Ohm. Bunyi dari hukum Ohm atau rumus dari hukum Ohm. Nah, ini dinamakan dengan hukum Ohm, di mana tegangannya ini sangat bergantung dari nilai arusnya, nilai arus dan nilai hambatan. Ini tergantung dari nilai arus dan nilai hambatan. Nah, saya rasa cukup mengenai materi dasar di dalam listrik dinamis. Kita lanjut kita masuk ke contoh soal di mana kita masuk ke contoh soal di mana soalnya itu pastinya itu mengarah ke rangkaian listrik. Nah, di sini kita lanjut mengenai contoh soal dari listrik dinamis yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di mana kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, sini ada 2 buah rangkaian yang memiliki komponen sama, tapi bedanya itu ada di rangkaiannya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, keduanya di sini nilai arusnya masing-masing sama, itu 0 volt. Nilai tegangannya atau baterainya itu 0 volt dan memiliki 2 hambatan, yaitu 8 ohm dan 4 ohm. Nah, 8 ohm dan 4 ohm, dimana seperti yang saya jelaskan tadi, kita langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu dimana yang dicari itu adalah tegangannya. Jadi V dengan I kali R. Nah, ketika kita melihat sebuah rangkaian, agar kita lebih mudah ketika menghafal merumuskan rangkaian itu, ada cara yang lebih mudah, di mana kita membuat segitiga, di mana tegangan per arus dan hambatan. Nah, kita lanjut di mana ini merupakan cara yang mudah agar mendapatkan apa yang ingin rumus yang ingin digunakan. Nah, ketika kita melihat ada 2 buah hambatan dalam satu rangkaian,
Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menjumlahkan kedua buah hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut. Nah, langsung saja kita hapus dulu. Nah, kita langsung saja masuk ke langkah pertama, di mana langkah pertamanya itu adalah dengan menjumlahkan dalam rangkaian seri. Nah, totalnya yaitu 8 ditambah 8 ohm ditambah 4 ohm. Jadi hasilnya adalah 12 ohm. Nah, langsung saja ini kita langsung saja masuk ke rumus, dimana dalam rumusnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kita membuat segitiga. Nah, ya, tegangan arus dan hambatan. Nah, kita tutup. Nah, jadi rumusnya itu adalah tegangan per hambatan. Nah, terus tegangan per hambatan. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan nilainya, yaitu tegangannya adalah 6 volt dan hambatannya yang tadi dari kedua ini telah ditambahkan jadi 12 volt. Jadi hasil arus yang dalam rangkaian seri ini adalah 0,5 ampere. Nah, ini hasilnya 0,5 ampere. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini saya hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 2, dimana itu juga kurang lebih sama seperti dalam rangkaian seri, dimana langkah pertama itu dengan menjumlahkan nilai hambatannya. Nah, kita masuk langsung saja jumlahkan nilai hambatannya. Mana hambatannya total 1 tambah 1/2. Nah, kita langsung saja memasukkan nilai hambatan dalam R1 itu nilai hambatannya adalah 8 dan R2 nilai hambatannya adalah 4 ohm. Nah, langsung saja kita samakan penyebutnya, dimana ini 8. Nah, 8 bagi 8 kali 1 sama dengan 1. 8 bagi 4 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya itu adalah 3/8. Nah, kemudian kita turunkan dan balik, jadi menjadi 8/3. Nah, 8/3 ohm. Jadi hasil dari hambatan totalnya itu adalah 8/3 ohm. Nah, langsung saja kita masuk kembali ke rumus, dimana rumusnya itu sama seperti dengan seri tadi, karena kita mencari arusnya. Jadi arusnya 6/F. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya, di mana nilainya ini dengan 6 volt dan hambatannya lain ini dari hasil dari dua hasil yang ditambahkan tadi, di mana itu adalah 8/3.
3. Nah, kita langsung menaikkan 3 ke atas, jadi 3 ke 8 hasilnya adalah 18. 18 per 8. 18 per 8. 18 hasilnya adalah 18 per 8 per 4. Nah, itu sama halnya saja seperti dengan 2 1 per 4. Nah, itulah tadi mengenai materi dasar dari listrik dinamis dan ada contoh soalnya. Nah, jadi kan jadi hasil contoh soalnya itu kan tadi berbeda, mana hasil paralel itu harusnya membesar. Nah, ini merupakan hasil ketika paralel ini hambatan itu mengecil, ketika paralel hambatannya itu mengecil dan arusnya membesar. Nah, terima kasih. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.